Setelah market crash kemarin, banyak token atau koin yang balik lagi ke harga awal tahun. Beberapa orang fear sehingga banyak yang panic selling ya. Beberapa orang juga banyak yang mengambil kesempatan untuk ambil atau serok di saat harganya dip. Dan Cardano salah satu koin dengan project menarik yang sering gue bahas di channel ini ya. Sempat balik ke harga $1, kembali ke harga Februari. Tapi harga koin ADA ini mampu mantul kembali dengan cepat, balik ke harga di atas area support $1,5. Terus apa yang kalian lakukan saat dip kemarin? Apa kalian panic selling atau kalian panic buying? Beberapa members kita di grup atau di channel Telegram banyak yang buy on the dip ya. Buy saat harga Cardano di area $1, dan gue pun salah satu juga yang ngambil Cardano saat turun. Nah ini sekarang kita lihat di grup nih. Ini tadi malam ya, ada yang beli di harga $1, ada yang beli di harga $1,2. Ini kalau kita lihat ke harga sekarang ya, dia udah di harga 1,7 lagi. Dan ya, automatically langsung instan cuan ya dalam beberapa jam aja. Ini karena mereka percaya dengan Cardano, termasuk gua ya. Ini ya beliau ya, Mas Danang yang nyerok Cardano tadi di harga $1,2 ya. Dengan jumlah hampir 5.000 Cardano ya. Ya katanya thank you Bang Ihsan atas saran-saran dari video ente. Aneh mantap serok Cardano dan sekarang langsung mantul gila katanya. Ya sebenarnya keputusan ngambil kan tetap pada teman-teman semua ya, karena gue hanya ngasih pandangan ini loh gitu loh ya. Selamat ya buat teman-teman yang udah cuan ngambil Cardano di harga bawah, selamat banget ya. Kalau kita lihat orang yang tadi ya yang ngambil saat di harga $1, kalaupun dia niat mungkin ya bisa dijual di harga sekarang, karena harganya sekarang udah di harga 1,69 ya, berarti udah cuan sekitar 70% atau 60% ya dalam waktu nggak nyampe 1 hari. Gue masih punya pandangan yang lebih jauh mengenai Cardano ini. Dan beberapa orang belum banyak yang tahu Cardano itu apa dan proyeknya apa yang sedang dikerjakan, sehingga bisa berpotensi blow up berlipat-lipat dari harga sekarang. Kali ini gue akan bahas Cardano dan apakah bulan ini adalah akhir dari Cardano. Maksud gue dari judulnya itu, apakah ini adalah akhir dari Cardano dengan harga di bawah $2? Seperti yang pernah gue bahas pada video mengenai Cardano di 1 minggu ke belakang, gue bilang ini kesempatan terakhir untuk bisa beli Cardano di bawah harga $2. Dan ada target panjang yang masih realistis menurut gue kalau Cardano itu masih bisa ke $8 setidaknya. Lalu apa alasannya? Di video kali ini gue akan bahas 7 alasan untuk memiliki Cardano dengan potensi yang berlipat-lipat. Dan ini adalah kesempatan terakhir buat kalian bisa beli Cardano di bawah $2. Tapi seperti biasa, not financial advice. Hati-hati jangan FOMO, tetap money management, jangan asal all in, buy the dip, itu bagus di market yang kayak begini. Oke, mari sekarang kita bahas. Ready? Gas bro! Sebelum masuk pembahasannya, gue ada informasi penting. Gue punya informasi menarik kalau ini ada sebuah website yaitu namanya disbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali, tinggal masuk ke disbito.com, oke? Dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas, and welcome to Crypto Time yo. Dimana gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset setiap harinya. Dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini, di sini gue sharing planning dan pengetahuan bagaimana cara mendapatkan cuan dari crypto. Karena sharing is caring. Terima kasih buat yang selalu like, comment, and share video ini, dan juga yang udah subscribe. Oh ya, jangan lupa sebutin di kolom komen kalian lagi pegang koin apa. Biasanya kalau kalian banyak spam koin apa yang kalian punya, nanti koinnya kebantu ngepam loh. Karena banyak orang yang tahu kan. Dan juga sebutin alasan kalian kenapa kalian beli atau pegang koin itu. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya. Pada video kali ini gue akan membahas alasan kenapa Cardano ini bisa berpotensi berlipat-lipat dari harga sekarang. Yang pertama, gue akan bahas dulu mengenai apa itu Cardano dulu. Karena mungkin beberapa orang dari yang nonton video ini mungkin ada yang baru dan pengen tahu apa itu Cardano dan apa spesialnya Cardano. Cardano ini didirikan oleh Charles Hoskinson, orang yang sangat berpengalaman di dunia blockchain. Dia seorang pegiat di bidang matematika yang sekaligus entrepreneur yang merupakan mantan co-founder dari Ethereum. Dan Cardano ini diklaim sebagai blockchain generasi ketiga, di mana yang pertama ada Bitcoin, kedua Ethereum, dan yang ketiga ini Cardano. Ini sedikit kalau kita bandingkan mengenai Cardano
Bitcoin dan Ethereum. Dimulai dari energi consumption. Energi yang dikonsumsi oleh Cardano itu lebih irit jauh dibandingkan dengan Bitcoin ataupun Ethereum. Dan juga transaction fees-nya murah. Dan secara scalability dia support by the core consensus protocol ya. Dan dia menggunakan yang namanya proof of stake. Berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum, dia menggunakan proof of work. Terus ada fiturnya formal verification available. Terus untuk transaksi confirmation, Cardano memang agak lebih lambat dibanding Ethereum, yaitu 30 second atau 30 detik. Smart contract coming kuartal 2 2021. Nah, dan smart contract-nya akan datang yaitu pada akhir Mei ini. Ini adalah big momentum, makanya ini adalah sebuah game changer buat Cardano ya. Pada kuartal 2 2021 yaitu bulan Mei ini. Terus untuk NFT non fungible tokens dia tersedia, terus pada Ethereum juga tersedia. Berikut ini gua akan ulas mengenai alasan-alasan kenapa Cardano ya. Kenapa Cardano ini bagus. Yang pertama, Cardano adalah proyek blockchain dengan proof of stake yang perjalanannya baru saja dimulai. Yang ini belum mencapai potensi sepenuhnya guys. Ini baru awal permulaan dari Cardano. Kalau kita lihat ini roadmap-nya ya. Pertama, foundation-nya sudah, decentralization-nya, full decentralization sudah terjadi pada April kemarin. Dan sekarang ini masuk ke area Goguen atau perilisan smart contract-nya. Alasan kedua ini adalah blockchain generasi ketiga yang berupaya untuk mengatasi masalah skalabilitas yang melekat pada blockchain generasi sebelumnya. Karena ini juga menggunakan teknologi yang lebih menjamin keamanan serta kemudahan proses mining serta transaksi dan memiliki gas fees yang murah ya. Alasan ketiga, Cardano harganya masih relatif murah, koin Cardano ya. Sekarang ini, apalagi ini bisa dibilang balik ke harga awal tahun ya, setelah crash kemarin. Terus yang keempat alasannya, akan ada event besar yang sangat dinanti oleh para developer maupun komunitas dari holder Cardano. Cardano sedang mempersiapkan untuk meluncurkan smart contract-nya, yaitu dengan Alonzo Testnet pada akhir Mei ini. Seperti yang udah pernah gua bahas juga ya pada video pembahasan Cardano sebelumnya. Nah, sekarang ini gua udah buka coinmarketcall.com di mana ada dua event pada bulan Mei ini yang sangat dinanti. Yang paling utama yaitu Alonzo Testnet ya. Dan yang kedua yaitu Cardano Adapay release ya. Lalu kita akan bahas apa itu Alonzo Testnet ini ya. Dimana ini bagian dari roadmap Cardano yang di era Goguen tadi ya. Jadi ini ada stage ketiga dari project roadmapnya Cardano, yaitu periode berikutnya dalam keseluruhan pengembangan blockchain Cardano yang akan menghasilkan fungsionalitas kontrak pintar atau smart contract yang akan diantisipasi oleh komunitas dan juga para pengembang atau developer ya. Dan kita tahu bahwa ini sedang dibangun di atas fondasi yang kokoh ya. Nantinya, dengan hard fork Alonzo, pengembang akan dapat mulai mencoba membangun aplikasi terdesentralisasi di testnet dan jaringan Cardano siap untuk peluncuran mainnet kontrak pintarnya atau smart kontraknya yang akan memungkinkan developer untuk sepenuhnya memanfaatkan blockchain Cardano sebagai alat yang mereka perlukan untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif kepada pengguna seperti DeFi atau dApps, layanan NFT, crowdfunding, dan juga banyak lagi. Ini gue ada analogi atau logika sederhana mengenai smart contract ini ya, buat orang yang benar-benar awam apa itu smart contract. Ini gue analogikan atau gue ibaratkan, contoh lah, inilah Cardano itu adalah sebuah mall. Contoh ini ya, ini contoh ya. Nah di mall ini, mallnya itu baru selesai dibangun dan akan segera siap dibuka buat pedagang untuk yang mau ngontrak di lahan mallnya ini. Nah si Cardano pun begitu, jadi udah siap untuk melakukan pembukaan smart contract-nya ya kan tadi. Dan karena banyak orang yang percaya bahwa Cardano ini memiliki teknologi yang bagus, fasilitas bagus, keamanan bagus, kualitasnya bagus, dan juga biaya yang murah, sehingga banyak orang percaya kalau ekosistemnya akan besar dan transaksinya pun akan besar. Dan juga Cardano memiliki kemampuan untuk mengkonvert migrasi perpindahan aplikasi yang berjalan pada blockchain Ethereum untuk bisa dijalankan di Cardano. Dan nantinya akan juga berimpact kepada koin atau token dari ADA ini atau Cardano, karena akan dibutuhkan untuk transaksi ya kan, sehingga penggunaan koin Cardano ini akan semakin membludak luar biasa, permintaannya akan semakin banyak. Dan sekarang ini kita lihat ekosistemnya akan siap masuk ke Cardano. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya guys, dan kebanyakan ini masih berjalan pada smart contract Ethereum, ada juga yang pada BSC. Dan setelah waktunya tiba, akan siap-siap segera migrasi ke blockchainnya Cardano. Ini updatean dari 12 Mei 2021. Terus alasan selanjutnya atau alasan nomor 5 yaitu bahwa koin Cardano itu memiliki supply yang terbatas, yaitu hanya sebanyak 45 miliar ya. Oke, kita lihat di sini maksimal supply-nya 45 miliar dan circulating supply yang sudah beredar yaitu sebanyak 31,9
miliar ada ya, atau sebanyak 70% dari total supply-nya. Terus ada yang lebih menarik lagi, bukan hanya itu, yang lebih luar biasa lagi, yaitu data di mana Cardano tuh adalah top 10 crypto aset yang paling banyak di staking, guys. Lihat, urutan pertama Cardano, yang kedua Polkadot, yang ketiga Solana, 4 Ethereum. Dan kalau kita lihat jumlah orang men-stake ada untuk di-stakingkan ini mencapai 74,19%. Ini tuh angka yang luar biasa. 74% dari peredaran Cardano, 74% dari circulating supply Cardano ini di-stakingkan atau di-lock, dikunci, sehingga tidak beredar pada exchange. Kalau kita compare dengan BNB aja ya, BNB dengan urutan ketiga di CoinMarketCap ya, dengan jumlah market cap yang berbanding sedikit sekali ya, hanya tipis beda dengan Cardano. Jumlah dari total stake hanya 59,26%. Lalu apa kelebihannya dengan jumlah 74% partisipan orang men-staking Cardano? Apa keuntungannya? Jadi, apabila Cardano-nya di-lock atau di-staking, maka peredaran Cardano di exchange itu semakin sedikit, guys. Karena kan dikunci ya, di-staking kan ya. Sedangkan permintaan Cardano ini akan meningkat. Jadi, ini akan kembali ke hukum ekonomi, yaitu supply and demand. Dimana apabila supply-nya Cardano ini yang tersedia sedikit di pasar, di market exchange, maka secara hukum ekonomi ini harga akan naik. Ini kalau kita bahas ulas sedikit mengenai supply and demand ya, supply dan permintaan. Ya, apabila supply-nya sedikit nih, demand-nya banyak, maka yang terjadi ini price rise atau harga naik ya. Nah, ini juga ada grafik supply dan demand ya. Jadi kita belajar ekonomi dikit. Apabila supply-nya menurun, terus demand-nya naik, harga naik. Ini harga, ini quantity atau jumlah ya. Terus alasan selanjutnya yaitu Cardano itu memiliki komunitas yang sangat besar, salah satu yang terkuat di dunia ya. Ya, terbukti juga dari jumlah partisipasi orang ya, men-stakingnya 74%. Orang tuh men-staking atau meng-hold Cardano tuh di hold, bukan dimainkan untuk ditradingkan. Jadi untuk di staking, di hold untuk jangka panjang. Jadi ini memiliki core yang kuat ya, memiliki komunitas yang kuat. Menurut gua ini presentasi yang jelas. Kalian bisa cek langsung ke stakingrewards.com. Dan paling banyak sekarang ini memang di stakingkan di Binance ya guys, dengan jumlah balance sebanyak 4 miliar dolar atau sebanyak 12,41%-nya di stakingkannya di Binance Staking ya. Dan gue pun salah satu orang yang men-stakingkan Cardano dari awal tahun ya, sampai sekarang masih di staking. Lalu kita masuk ke alasan yang ketujuh, di mana Cardano telah mempersiapkan konverter ERC20 untuk ke Cardano. ERC20 to Cardano. Dan para developer siap migrasi dari ERC20 atau Ethereum ini ke blockchain-nya Cardano. Dan berikut ini beberapa sentimen atau news mengenai Ethereum token migrasi ke Cardano. Kita rubah ke bahasa Indonesia supaya orang Indonesia sama-sama mengerti. Ini ya judulnya ya. Token Ethereum ETH untuk bermigrasi ke ADA atau Cardano ya. Dengan mulus konsep pelopor terungkap. Menurut pengantar oleh input output Global PM Francisco Landino, input output itu adalah developernya dari Cardano ya guys. Tim developernya dari Cardano. Instrumen intuitif akan memungkinkan token ERC meninggalkan bukti kerja POW atau Proof of Work Ethereum dengan mudah. Ini cara lain dari Cardano itu untuk mengambil pangsa pasar dari Ethereum. Ya kan, kalau kita tahu juga karena si Charles Hoskinson ini kan mantan co-foundernya Ethereum, jadi dia tahu kekurangannya dari ETH apa gitu, dan juga tahu apa yang harus dibuat oleh dia dan memiliki kelebihan yang luar biasa lebih dari Ethereum. Nih kalau kita lihat ini secara market cap, Ethereum dan Cardano itu memiliki jumlah market cap yang jomplang sangat luar biasa jauh ya. Mungkin seperempatnya pun enggak ya. Ethereum memiliki market cap sebanyak 315 miliar, Cardano hanya 54 miliar. Jadi apabila ERC converter ini berhasil dan berhasil merenggut peminat banyak, taruhlah seperempatnya aja dari ekosistemnya Ethereum ini pindah ke Cardano. Jadi untuk 2 kali lipat tuh dari harga sekarang sangat mungkin sekali. Jadi ke harga 3,5 dolar tuh udah sangat mungkin. Lalu untuk ke angka 8 dolar, kalau kita hitung-hitung masih mungkin juga terjadi. Kenapa?
ini ekosistem baru dimulai, ini smart contract baru dimulai. Bukan hanya kaum atau para pindahan dari Ethereum, bahkan nantinya akan ada bermunculan apps baru, ekosistem yang fresh yang akan baru dimulai dibangun di blockchainnya Cardano ini. Kembali kita lihat ke sentimen lagi kembali ya. Ini diposting lewat Twitternya Input Output HK atau HK. Our incoming ERC20 converter will allow Ethereum based tokens seperti AGI, Singularity Net to run on our proof of stake blockchain. Jadi nantinya konverternya mereka ini akan memperbolehkan dengan mudah token dengan ERC20 base untuk dapat digunakan atau berjalan pada blockchainnya Cardano. Dibandingkan dengan konsensus proof of work ya Ethereum, Ouroboros Cardano ini mengkonsumsi lebih sedikit energi dan memiliki biaya transaksi yang jauh lebih rendah. Itulah mengapa menjalankan token di Cardano adalah alternatif yang ramah lingkungan dan hemat biaya dibandingkan di Ethereum. Nantinya alat migrasi Ethereum to Cardano nih yang akan datang ini akan dapat diakses oleh organisasi pembuat token atau developer ya dan individu pemegang token. Token dengan nilai yang sama akan secara otomatis dicetak di Cardano setelah migrasi dimulai. Token akan dapat dikonversi mundur, pengguna akan dapat menarik dengan membakar sintetis berbasis Cardano. Testnet konverter ERC20 sekarang berada dalam tahap akhir pengujian jaminan kualitas sebelum peluncuran publik. Tahap ini akan memungkinkan kami untuk menguji perjalanan pengguna dan meningkatkan pengalaman mereka bersama dengan memperbaiki masalah yang terjadi. Ini luar biasa ya. Gue balikin ke teman-teman, apakah menurut kalian akankah para penghuni ekosistem dari Ethereum bakal bondong-bondong pindah ke blockchainnya Cardano? Sekarang kita akan masuk ke technical analysis. Seperti biasa kita masuk ke chartnya dari Cardano ya. Dan juga kali ini gue akan melihatkan chart pergerakan harga dari setiap event-event yang terjadi pada Cardano dan pengaruh-pengaruh pergerakan harga yang terjadi terhadap Cardano di saat roadmapnya itu berhasil dikerjakan ya. Ini gue ambil sumbernya dari Crypto Capital Venture. Ini fase-fase saat event-event besar dari Cardano ini ya. Ada proses pengembangan dari Cardano ini ya. Jadi mulai ya pada fase pertama pada saat peluncuran staking dia apresiasi naik. Terus pada saat peluncuran multi asset ledger dan juga pool desentralisasi dari Cardano ini pada bulan April kemarin dia apresiasi naik juga. Terus pada sekarang pada saat penantian smart contract dia mentargetkan Cardano biasa di area sini. Di area ada 5-6 dolaran guys. Itu menurut si Crypto Capital Venture ya. Terus mari kita lihat ke chart. Kita ke technical analysis. Ini chart dari gua ya. Ini luar biasa ya, spiking banget. Flash crash dengan sangat cepat tadi malam, semua orang panik ya, serem banget gitu ya. Tapi beruntunglah buat teman-teman yang ngambil di harga $1 di sini ya. Ini salah satu member dari grup kita, Crypto Time. Ini luar biasa orang yang nyerok di sini ya. Ketika naik sampai sini, kita lihat pergerakan lebih kecil. Sekarang dia masih bertahan di atas area support ya. Jadi ini area of support kuat dari Cardano ya guys. Kita rubah ke warna kuning. Ini kan dulunya sempat membentuk sebuah resistance ya yang sangat cukup tebal, 1, 2, 3, 4 dan di break di sini. Dan otomatis ini adalah area support ya. Di antara range harga 1,4 sampai 1,5 dolar ini ada area of support dari Cardano. Jadi masih sangat sehat sekali ketika Cardano masih di atas harga 1,4 dolar atau 1,47 dolar ya di area warna kuning ini. Ya, dia tidak mampu closing di bawah harga 1,4 guys. Meskipun kemarin dia sempat flash ya, drop, crash dengan cukup kenceng, tapi secara full candle dia di atas level of support kuatnya ya. Mungkin untuk pandangan dari gua untuk pergerakan Cardano ke depannya, mungkin ini akan sedikit sideways, tidak akan terlalu nge-pump karena kemarin pergerakan volume penjualan banyak yang panic selling ya di sini ya. Tapi udah mulai recover, jadi membutuhkan it takes time, mungkin butuh waktu beberapa hari ke depan untuk mengumpulkan volume lagi untuk membuat sebuah chart pattern pembalikan arah atau konsolidasi kenaikan ya. Pandangan dari gua begini aja simple, selama Cardano ini di atas harga 1,47 ini aman, totally aman. Dan juga it's a good price ketika kita beli di harga di bawah 1,7 dolar gini guys. Ini ada masih area-area support di area harga di bawah 1,7 dolar, masih still a good price untuk beli Cardano ini. Not financial advice, semua pertimbangan balik kepada teman-teman. Beri gua masukan kira-kira
Siapa tahu kalian punya insight lain mengenai Cardano ini, silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih atas support yang selama ini telah kalian lakukan pada gua ya. Ada yang ngasih gift lewat Saweria ataupun yang memberikan komentar-komentar yang nice, yang bagus, yang baik. Gua sangat apresiasi sekali karena tujuan dari channel ini dan video-video gua ini adalah membantu teman-teman untuk ngasih pandangan, memberi informasi dan juga memberikan planning di mana sebuah technical analysis ini ada sebuah probabilitas ya, di mana ada kemungkinan naiknya berapa dan kemungkinan turunnya berapa misalkan ya, contoh kecilnya. Nah itu kita harus kita pertimbangkan dan di mana area-area yang patut kita hindari atau patut kita ambil resikonya seperti apa. Nah itu, oke. Mungkin sampai ketemu di video gua selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.